Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha pada pagi hari ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kita tempat yang nyaman kita tempati, tidur dan bangun dalam keadaan sehat. Bayangkan saja kalau kita seperti saudara-saudara kita yang terkena musibah tempat tidur tidak nyaman, bangun tidur bukan di rumah sendiri. Nah, kita patut bersyukur untuk nikmat yang Allah berikan setiap harinya. Jadi, jangan banyak mengeluh. Kita lebih baik banyak melakukan hal kebaikan. Nah, salah satu hal kebaikan adalah menuntut ilmu. Pagi ini kita akan menuntut ilmu tentang tematik hidup rukun. Nah, masih belajar tentang tema hidup rukun. Sekarang kita belajar pembelajaran 5 dan 6, subtema 3 ya, hidup rukun di sekolah. Sebelum belajar, kita menerapkan sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti kita selalu mengingat Allah. Nah, selalu mengingat Allah salah satunya adalah berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa sebelum belajar ya. Nah, kalau sudah berdoa sebelum belajar, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan membahas tentang pelajaran kemarin. Masih ingat tidak pembelajaran kemarin tentang pengamalan Pancasila? Pasti masih ingat ya, tentang bagaimana pengamalan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Yang mana ketika kita membantu orang lain itu pengamalan sila kedua. Tadi kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang telah kena musibah, itu juga termasuk sila pertama ya. Nah, kita lanjut pembelajaran hari ini. Pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berikut contoh pengamalan sila ketiga. Nah, pengamalan sila ketiga, berteman tanpa membedakan suku. Berteman tanpa membedakan suku, contohnya saya hanya mau berteman sama suku Bugis saja, atau saya hanya berteman sama suku Jawa saja, hanya berteman dengan satu suku mereka sendiri. Jadi berteman dengan siapa saja dan suku apa saja. Menghormati adat istiadat daerah lain, misalkan ya, kita beda daerah, misalkan ada teman kita Lani, misalkan orang Papua. Lani, kamu begini, aku tidak suka, tidak mau berteman. Nah, itu tidak baik ya. Kita harus menghormati adat istiadat daerah lain. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyi sila keempat. Nah, contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang mana sih Ustazah yang dikatakan bermusyawarah? Nah, yang dikatakan bermusyawarah kalau di sekolah, kalau kita memilih ketua kelas. Nah, ketua kelas kadang Ustazah tunjuk, yuk yang mau mencalonkan untuk menjadi ketua kelas angkat tangannya. Nah, di situ ada 3 orang, 3 anak yang angkat tangan. Nanti Ustazah pilih ke depan. Nanti kalian menentukan siapa yang akan kalian pilih untuk menjadi ketua kelas. Misalkan suara terbanyak dia akan menjadi ketua kelas, seperti itu ya. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Misalkan kita lagi mau menjawab soal, nah temannya jawabannya A, tapi teman yang satu jawabannya B. Nah, kita harus menghargai, kita tidak boleh egois. Egois itu kayak kita harus menang sendiri. Jawabanku ini yang benar. Nah, kita harus tanya dulu, apa alasannya kenapa teman kita memilih jawaban A. Seperti itu ya. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini contoh pengamalannya sila Pancasila kelima di sekolah yaitu
melaksanakan hak dan kewajiban. Melaksanakan hak dan kewajiban ketika di sekolah. Kemudian yang kedua, membagi tugas piket secara adil. Melaksanakan hak dan kewajiban ketika di sekolah salah satunya adalah ketika guru memberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi hak kita itu belajar dan kewajiban kita itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru untuk kebaikan kita. Nah, membagi tugas piket secara adil. Biasanya ustazah selalu membuat jadwal piket untuk setiap harinya. Waktu kita masih di sekolah, sebelum pandemik ini ada, itu di sekolah hari Senin. Misalkan hari Senin Konita yang menyapu, hari Selasa Fakih. Nah, yang hari Senin itu ada berapa orang? Misalkan Konita, Miftahul Jannah, Naila, itu membersihkan hari Senin. Hari Senin itu Konita menyapu, Naila lap kaca, kemudian Sabita merapikan bangku. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pembagian tugas secara adil. Nah, kita sekarang akan bernyanyi. Siapa yang masih ingat lagu ini? Nah, kali ini Ustazah mau nyanyikan tapi suaranya Ustazah kurang merdu gitu ya. Kalau suaranya soleh-solehnya Ustazah pasti lebih merdu ya daripada suaranya Ustazah. Nah, Ustazah hanya memberi sedikit contoh. Ustazah tidak menyanyikan, nanti Ustazah akan berikan videonya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu adalah contoh lagunya. Tugas kita hari ini adalah tugas hari ini bernyanyi. Kita akan bernyanyi. Nah, saat kita menyanyi, nanti itu divideokan sama bundanya ya. Dan diikuti dengan gerakannya. Nanti Ustazah lihat siapa ya yang paling percaya diri menyanyikan lagu dari Ibu Sud, Pergi Belajar. Nah, Ustazah kasih lihat videonya ya.